Hai semua, selamat datang di videoku. Sebelumnya aku minta maaf terlebih dahulu karena udah lama banget nggak nge-update video karena kemarin-kemarin tuh masih sibuk banget ngurusin KKN dan lain sebagainya. Jadi baru mulai minggu ini bakal ditertipin lagi buat bikin videonya. Di episode kali ini aku mau membahas sebuah buku tentang konsep minimalisme, sebuah konsep yang udah kayak booming banget ya kemarin-kemarin itu. Terus aku tuh nggak sengaja sih sebenarnya baca buku tentang minimalisme ini. Jadi waktu itu pas lagi milih buku gitu kan, terus kayak aduh lagi bosen nih baca yang novel-novel kayak gitu, terus tiba-tiba nemu buku yang tentang konsep minimalisme. Jadi ya udahlah aku baca aja, kayak sekalian penasaran gimana sih sebenarnya minimalisme itu. Nah, penasaran kan buku apa sih yang mau aku bahas? Kalau gitu kita simak terus ya videonya. Jadi buku yang mau aku bahas adalah buku karya Fumio Sasaki yang berjudul Goodbye Things, Hidup Minimalis ala Orang Jepang. Buku ini diterbitkan sekitar tahun 2018, terus kemudian berjumlah sekitar 242 halaman dan diterbitkan sama PT Gramedia Pusaka Utama. Buku ini menceritakan tentang kisahnya si penulis sendiri, yaitu Fumio Sasaki, ketika menjalani hidup sebagai seseorang yang menerapkan konsep minimalisme. Jadi dari buku yang udah aku baca itu, minimalisme itu artinya mengurangi hal-hal yang kurang esensial atau kurang penting dalam diri kita, sehingga kita bisa menghargai sepenuhnya hal-hal yang memang benar-benar berharga bagi kita. Jadi kayak menjadi minimalis itu bukan berarti langsung kayak membuang semua barang yang ada di kehidupan kita sehari-hari, itu enggak, tapi minimalis itu berarti mampu membedakan mana sih yang jadi kebutuhan kita dan mana yang menjadi sekedar keinginan kita. Kayak apa sih yang benar-benar menjadi kebutuhan dan kita tidak bisa hidup tanpa barang tersebut, dan apa sih yang cuma sekedar untuk meningkatkan nilai diri kita atau cuma istilahnya buat pencitraan aja gitu. Dan tujuan akhir dari minimalisme itu adalah mengetahui hal-hal apa sih, barang-barang apa sih yang memang benar-benar penting bagi kita. Berdasarkan konsep tersebut, aku tuh jadi punya mindset yang baru, aku jadi punya pandangan yang baru terkait sama konsep kepemilikan barang. Jadi kayak di sini aku tuh jadi lebih memperhitungkan barang-barang apa sih yang sebenarnya perlu aku simpan, barang-barang apa sih yang seharusnya sudah aku buang, kayak gitu. Jadi kalau aku tuh termasuk orang yang kayak sentimental banget ya, jadi tuh kayak hal-hal yang sekiranya penting dan perlu disimpan itu tuh ya aku simpan gitu loh. Bahkan dari zaman aku masih SD, bayangin itu berapa puluh tahun aku udah SD dan barang-barangnya tuh masih disimpan, kayak misalnya surat-surat dari teman-teman, terus surat ucapan ulang tahun dan lain sebagainya tuh masih kusimpan gitu loh. Padahal sebenarnya itu tuh cuma menu-menuhin tempat aja dan udah nggak pernah dibaca lagi, udah nggak pernah diapa-apain lagi, bahkan cuma disimpan di sebuah tempat penyimpanan doang gitu loh, nggak pernah dibaca-baca lagi gitu. Oh iya, jadi disclaimer dulu ya, jadi yang aku maksud dengan membuang barang itu bukan benar-benar membuangnya ke tempat sampah seolah-olah udah nggak bisa digunain lagi ya. Tapi yang aku maksud di sini membuang barang tuh adalah ya pertama emang kalau dia udah benar-benar nggak bisa dipakai dan kayak nggak bisa dikasih orang lagi ya dibuang. Terus yang kedua, kalau emang masih bisa dipakai dan ada orang yang mau kalian kasih ya coba dikasih aja ke memang yang orang yang butuh gitu. Terus yang ketiga adalah dengan cara melelang atau menjualnya kembali kalau sekiranya tuh emang masih layak dijual gitu. Jadi nggak semata-mata bener-bener dibuang gitu. Nah, di video kali ini aku mau membagikan apa aja sih cara-cara yang bisa dilakuin untuk mencoba menerapkan konsep minimalisme ini. Dan ya kalian nggak harus menerapkan semuanya ya, karena ini kan tergantung sama kondisi kita masing-masing gitu ya. Jadi ya sebutuhnya aja, seperlunya aja untuk diterapkan dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Nah, cekidot.
Oke, kiat yang pertama adalah satu, buang barang yang jelas-jelas itu adalah sampah. Jadi ya singkirin aja itu barang yang emang bener-bener sampah, karena kadang kita masih sering ngumpulin kayak plastik yang udah nggak dipakai, terus kardus yang sisa paket kemarin atau apalah itu yang masih ada di ruangan kita, di kamar kita, itu tuh lebih baik dibuang dulu karena itu jelas-jelas sampah. Yang kedua adalah membuang barang yang dibeli cuman untuk meningkatkan nilai diri kita, atau istilah lainnya adalah pencitraan. Karena emang terlihat lebih bernilai di mata orang lain tuh ya manusiawi ya, tapi kadang kita menunjukkannya tuh dengan barang-barang gitu loh. Misalnya ketika kita pengen terlihat pintar, kita tuh ngoleksi banyak banget buku, padahal kenyataannya buku-buku itu tuh nggak kita baca gitu. Ya itu tuh sama aja dengan kita hanya pencitraan doang gitu, yang sebenarnya tuh nggak menjadi kebutuhan kita, tapi itu hanyalah keinginan semata kita. Dan ternyata kok di konsep minimalisme ini tuh kurang baik ya, karena kita belum bisa memilih mana sih yang benar-benar menjadi kebutuhan buat kita, karena itu hanyalah sekedar keinginan doang, dan ternyata itu membuat kita menjadi lebih capek karena harus mengurusi banyak hal. Terus yang ketiga adalah mendokumentasikan barang-barang yang susah dibuang. Jadi kayak aku sebutin tadi, aku tuh sering banget ngumpulin kayak ucapan ulang tahun atau surat-surat dari semenjak aku SD. Nah itu kan sebenarnya barangnya nggak penting. Nah caranya untuk menyingkirkan barang-barang tersebut adalah dengan ngefotonya dulu, baru nanti kita simpen fotonya tersebut dan kita buang barangnya. Karena sebenarnya yang kita butuhin kan memorinya ya, bukan barangnya secara fisik gitu. Karena ketika kita udah punya fotonya, kita pun ketika pengen mengenang barang itu lagi kan kita tinggal buka folder fotonya lagi ya, maksudnya nggak perlu menyimpan barang-barang itu gitu loh. Sekarang kan udah zaman digital juga dan udah banyak tempat buat menyimpan barang-barang kayak gitu, untuk mendokumentasikan barang-barang kayak gitu. Terus tips yang keempat adalah membedakan mana yang benar-benar kebutuhan kita dan mana yang cuma keinginan kita untuk memiliki barang tersebut. Kayak yang tadi udah disebutin, kalau kita punya buku cuma buat meningkatkan nilai diri kita padahal nggak kita baca, ya berarti itu hanyalah keinginan kayak gitu. Nah sementara ada satu cara yang disebutkan di buku ini buat mengetahui ini sebenarnya barangnya tuh kebutuhan apa keinginan gitu. Nah caranya adalah dengan menempelkan tangan kita ke dada kiri kita ketika kita melihat suatu barang, terus diresapi dulu ini sebenarnya aku butuh enggak sama barangnya kayak gitu. Nah ketika emang kita mulai merasa nggak nyaman, berarti barang itu sebenarnya hanyalah keinginan kita, bukan kebutuhan untuk menunjang hidup kita gitu. Terus yang kelima adalah berhenti berpegang pada kelak. Jadi kayak sering banget nggak sih ketika kita lagi beres-beres kamar kayak gitu, terus nemu barang lucu banget gitu, terus kayak kepikiran besok aku mau nambahin ini, besok barang ini mau aku bikin ini, atau besok barangnya mau aku pakai lagi kayak gitu. Enggak, itu tuh cuman itu cuman keinginan semata doang, karena pada akhirnya barang-barang tersebut tuh kayak nggak dipakai ya nggak. Kalau misalnya kita emang butuh buat memakai barang itu sekarang ya berarti kita emang bisa langsung menggunakannya sekarang juga. Tapi ketika emang kita cuma berpegang pada kelak ya barang itu emang sebenarnya nggak dipakai aja, cuman kita tuh kayak galau gitu mau buang apa enggak. Nah karena ada barang-barang yang kayak gitu, lebih baik itu dibuang aja, karena kita emang kita emang nggak pakai itu gitu loh, udah lama banget nggak dipakai, dan kita bahkan nggak tahu ini bakal secara pastinya mau dipakai kapan, di mana, itu tuh kita nggak tahu kan. Nah amannya adalah dibuang aja, karena besok ketika kita butuh, kita bisa beli lagi barang tersebut gitu. Terus tips yang keenam adalah buang barang yang tidak membangkitkan minat kita, dan cuma simpan barang-barang yang emang mendatangkan minat kita, atau istilahnya kita tuh cuman nyimpen barang-barang yang emang kita sukai. Jadi kayak barang-barang yang udah gak kita sukai itu udah buang aja, karena itu cuman menambah
rasa tertekan di pikiran kita, kok ini barangnya nggak pernah aku pakai, kapan ya aku bakalan pakai benda ini, ya nggak sih, kepikiran gitu nggak sih? Kalau misalnya kita punya baju aja gitu, misalnya yang udah nggak kita suka, kita mau pakai nggak suka, nggak dipakai juga, sayang udah ada bajunya gitu. Ya gitu, benda-benda kayak gitu yang sebenarnya bisa kita singkirkan gitu, karena kita nggak benar-benar suka, dan ketika kita makainya pun itu nggak akan mendatangkan kebahagiaan yang berarti gitu loh. Misalnya nih, aku suka banget nih pakai baju ini, nah makanya ketika aku pakai baju ini tuh kayak bisa meningkatkan mood aku, terus jadi merasa bersemangat gitu loh buat menjalani hari-hari kayak gitu. Jadi ya baju ini aku tetap pertahankan karena emang ya aku seneng aja gitu sama bajunya. Kayak ketika aku pakai baju ini jadi lebih semangat gitu, dan itu bisa membuat aku menjadi lebih produktif gitu. Terus tips yang ketujuh adalah 1 keluar dan 1 masuk. Jadi ketika kita udah memilih dan memilah barang-barang mana aja nih yang mau kita simpan, dan kita udah menyingkirkan barang-barang lain yang sekiranya nggak kita butuhkan, ya udah kita tetap berpegang sama jumlah barang-barang yang kita punya tersebut. Jadi ketika kita pengen menambah 1 barang lagi yang sejenis ya misalnya, itu kita harus mengeluarkan barang yang sejenis tersebut. Misalnya kita udah punya 10 setel baju nih, kita pengen banget nih beli baru, dan itu kebutuhan bagi kita. Oh ya udah, berarti 1 dikeluarkan dari lemari, kita singkirkan, terus baru deh kita beli baju yang kita butuhkan tersebut, kayak gitu. Dan ini berlaku buat barang-barang yang sejenis ya, sejenis yang satu kategori, misalnya kayak baju itu, terus buku, atau ya lain-lain. Nah, itu dia beberapa tips yang aku dapatkan dari buku tersebut. Sebenarnya ada banyak banget, ada 55 kiat yang bisa dilakuin buat memulai buat memulai menerapkan konsep minimalisme ini. Tapi karena nggak bakal cukup ya untuk disajikan 55-nya, makanya aku cuma milih kayak beberapa aja yang sekiranya penting dan signifikan buat dilakuin terlebih dahulu gitu.